Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nur Aziz Andika. Mari kita lanjutkan ke rangka batang yang kedua. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa dalam rangka batang itu nantinya gaya yang bekerja berada di join-joinnya. Jadi katakanlah ini batang dari sebuah struktur rangka batang gitu ya. Kalau ujung-ujungnya adalah join gitu, bebannya bekerja di sini. Dia lurus, miring, atau mendatar, atau bagaimana. Oke, dan tidak bekerja di antara joinnya atau di badan dari batangnya itu sendiri. Nah, pada prinsipnya rangka batang tadi diharapkan bekerja dalam arah sumbu batangnya. Nah, ini kenapa nanti akan kita kenal yang namanya macam-macam gaya dalam. Di kali ini kita akan membahas macam-macam gaya dalam. Jadi hanya ada satu gaya dalam di rangka batang yang diharapkan bekerja, yaitu gaya dalam yang searah dengan sumbu batangnya atau yang biasa disebut dengan gaya dalam normal. Nah, mari kita lihat macam-macam gaya dalam. Yang pertama adalah gaya dalam normal yang bersifat tekan atau tarik. Jadi kalau tekan dia menuju ke pusat, kalau tarik dia keluar gitu ya, ke arah luar, ke arah sana. Lalu penjelasannya adalah gaya yang bekerja sejajar pada sumbu batang atau searah sumbu batang pada kasus balok datar sederhana dipengaruhi oleh gaya-gaya luar yang sejajar sumbu batangnya. Jadi hanya sejajar saja pengaruhnya. Pada kasus balok miring dan portal, interaksi antara gaya yang bekerja sejajar maupun tegak lurus sumbu batang sangat berpengaruh. Oke. Lalu untuk gaya yang berikutnya yang kedua adalah gaya dalam lintang atau gaya dalam geser gitu ya. Dia itu kalau ini adalah balok atau sumbu batang bekerja, dia gaya luar yang tegak lurus pada sumbu batang. Jadi dia taruhlah ada gaya yang tegak lurus pada sumbu batangnya. Dan dia intinya perlu diperhatikan adalah ini sumbu batang gitu ya. Kalau sumbu batang begini berarti gaya yang tegak lurusnya. Gitu. Itu yang mempengaruhi besarnya gaya dalam lintang. Ya. Lalu yang terakhir adalah gaya dalam momen, yaitu gaya dalam yang melenturkan garis sistem. Nah, momen di sini adalah momen lentur ya, makanya dikatakan momen yang melenturkan sistem. Nah, pada prinsipnya nanti gaya dalam selain momen lentur juga ada momen torsi. Jadi kalau momen lentur tadi dia melenturkan sistem dalam arah begini gitu ya, sementara kalau torsi dalam arah yang seperti ini, seperti kita memeras baju. Oke? Ya, baik, mari kita mulai dengan outline yang tadi. Kita mulai dari yang pertama adalah metode analitis dengan cara kesetimbangan. Atau ada juga yang mengatakan kesetimbangan titik. Ya, untuk membahas metode analitis kesetimbangan titik, marilah kita ambil sebuah contoh soal. Kita ambil yang sederhana dulu saja. Bentuknya seperti gambar di samping ini. A, B, C adalah nama joinnya. Di mana A ada peletakan sendi, di B ada peletakan roll, dan gaya yang bekerja adalah di C 5 kN arah vertikal. Nah, gunakan metode analitis untuk menghitung reaksi perletakan di A dan di B, lalu gunakan metode analitis juga untuk menghitung besarnya gaya-gaya dalam di ketiga batang tersebut. Ya, untuk mempermudah biasanya seperti tadi sudah diberi nomor, atau kalau misalkan belum diberi nomor batangnya, kalian bisa memberikan nomor sesuai dengan masing-masing. Jika soal sudah memberikan, gunakan nomor yang sama gitu ya. 5 kilonewton di atas, A dan B, lalu C di atas. Dan yang pertama, kita akan menghitung besarnya reaksi perletakan. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa, kita misalkan dulu arah reaksi perletakannya. Jadi di situ ada VA, HA, dan VB, di mana kita tahu kenapa ada 2 di A karena dia ada peletakan sendi gitu ya, dan hanya 1 di B karena dia ada peletakan roll. Nah, mari kita lanjutkan. Reaksi peletakan analitis adalah kita gunakan penyajian tanda yang seperti biasa kita gunakan. Tegak ke atas dia itu vertikal ke atas positif, horizontal ke kanan dia positif, dan momen searah jarum jam dia besarnya positif. Nah, yang pertama adalah sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan di sini hanya ada HA. Berarti minus HA sama dengan 0 sehingga HA-nya adalah 0. Lalu sigma gaya-gaya vertikal ada apa saja? Yang pertama adalah gaya luarnya, lalu ada reaksi peletakannya. Karena yang ke atas adalah VA dan VB,
Maka dituliskan VA ditambah VB dikurangi 5 sama dengan 0, maka diperoleh VA tambah VB adalah 5 kN. Gitu ya. Lalu yang sigma momen di A sama dengan 0, yang terakhir. Sigma momen biasanya kita ambil di titik yang perletakan sendi, biar menghilangkan dua gaya sekaligus gitu loh. Biar nggak ada momen. Menghilangkan maksudnya yang lengannya jadi 0 gitu ya. Lalu sigma momen di A, maka kita lihat VB arahnya berlawanan jarum jam, maka negatif VB kalikan dengan 3. Lalu yang 5 itu jika diteruskan dia ke arah A, artinya 5 dikalikan dengan 0, dia tidak memiliki lengan terhadap titik A. Dengan demikian di sini kita peroleh VB-nya 0. Kalau VB-nya 0, maka bisa kita gunakan persamaan sebelumnya, VA kita peroleh harganya adalah 5 kN yang arahnya ke atas. Dengan demikian reaksi perletakan yang ada dengan demikian, reaksi perletakannya yang ada adalah VA saja dengan besarnya 5 kN. Mari kita lanjutkan metode analitis bagaimana menghitung besarnya gaya-gaya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan yang namanya itu tabulasi. Nah, ini di sebelah kiri ada yang namanya tabulasi, gitu ya. Buat tabelnya adalah nomor batang 1, 2, 3 gitu. Jadi batang biasa disimbolkan dengan S, S1, S2, S3 gitu. Lalu sifatnya nanti kita lihat bagaimana memperolehnya dan berapa besar gayanya. Ya, oke, mari kita mulai. Langkah-langkahnya adalah dengan menggunakan metode titik keseimbangan, kita mulai dengan melihat ke titik di mana hanya ada 2 batang saja yang tidak diketahui, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian bisa lihat, menurut kalian apakah bisa di A? Lihat di A ada 2 batang 1 dan 3. Bisa. Di C bolehkah? Boleh juga karena ada 1 dan 2. Di B boleh juga karena hanya ada 2 batang, 2 dan 3. Di kasus yang soal ini kebetulan semua titik join hanya ada 2 batang. Gitu ya. Jadi kalian boleh mulai dari mana saja. Lalu gaya dalam pada batang, gaya dalam normal dimisahkan bersifat tarik, yaitu panah keluar dari titik. Gitu ya. Nah, simbol tarik adalah keluar dari titik, gitu ya. Dan simbol tekan adalah menuju titik. Nah, kalau kita lihat, katakanlah saya ambil titik A dulu yang kita lihat, gitu ya. Titik A kita salin, bikin sumbu koordinat, bikin salib sumbunya X dan Y gitu. Kita salin gaya-gaya dan batang apa saja yang berada di situ, gitu ya. Berarti yang pertama kita punya VA gitu, lalu ada arah ke kanan S3, arah ke atas S1. Nah, kenapa VA menuju pusat? Nah, kayak yang kalian perhatiin, berarti kalau titik A-nya itu di mana? Di sininya. Nah, gitu ya. Jadi titik A-nya di sini. Ini titik A-nya. Nah, si VA menuju titik gitu kan. Nah, S1 dan S3 kita misalkan keluar dari titik. Gitu ya. Nah, ingat di sini titik. Jadi nantinya kalian akan lihat bahwa itu arahnya bagaimana di batangnya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita ambil sigma V, sigma H. Sigma H sama dengan 0 dulu. Lihat, nggak ada gaya horizontalnya. S3 kurangi 00, berarti S3 adalah batang 0. Nah, tuliskan S3 batang 0 gitu. Lalu kita lihat berikutnya adalah sigma V sama dengan 0. S1 plus 5. S1 kan ke atas nih. Oke, 5 juga ke atas, berarti plus. Maka ternyata S1 sama dengan minus 5. Artinya kalau minusnya hilang, S1 adalah 5 kN, sifatnya tekan. Tahu dari mana? Lihat, tadi kita misalkan bersifat tarik. Ya, kenapa tarik nih? Keluar dari titik. Ini titiknya keluar dari titik, bersifat tarik. Karena dari hal matematis kita peroleh negatif, artinya dia sifatnya adalah tekan. Jadi dari sini kita kerjakan gitu ya. Selanjutnya adalah kita pindahkan ke sini, ke tabelnya, sifatnya tekan. Tekan artinya ke titik bertemu panahnya, ya, besarnya 5 kN, dan batang 3 adalah batang 0. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tuliskan juga di rangka batangnya. Nah, ini biasa tulisnya simbolnya sama dengan nilainya 0 gitu. Dan di batang 1 dia tekan, lihat. Tekan artinya dia menuju ke titik. Kalian tuliskan seperti ini. Ini dia panah yang warna biru menuju ke titik.
di batang 1 ya, berarti sama juga di bagian atasnya kita pindahkan, ditulis tanda seperti ini, warna biru. Nah, oke. Lalu kita lanjutkan, titik C, mau titik B, titik C sama aja, kita mulai dari titik C dulu. Kita buat salib sumbunya lagi, sumbu X, sumbu Y, gitu ya. Maka ada 5 kN ke bawah, dan lihat S1-nya udah ke atas. Tadi kita udah misalin ada ke atas. Nah, oleh karena itu, ini wajib sekali kalian buat, gitu loh. Jadi panah-panah kecilnya ini di rangka batang aslinya harus kalian buat. Ya, ini coba saya hapus biar nggak bingung, gitu ya. Dan dari sini 5 kN seperti ini, lalu ada batang 2 yang miring. Ada tetanya di situ. Nah, sama kayak tadi, tentunya karena ada theta, kita pakai trigonometri, tangen, sin, cos, dan sebagainya. Maka sama kayak tadi kita pakai sigma V, sigma H. Mulai dari sigma H dulu kali ya. Berarti S2 sin theta dikurangi dengan 0. Jadi S2 juga ternyata batang 0, karena nggak ada gaya horizontal juga di sini. Lalu S1 minus 5 kita peroleh S1 sama dengan 5. Nah, sama kayak yang tadi kita lihat bahwa S1 ya tekan gitu sifatnya. Jadi terbukti perhitungan yang di titik A tadi. Sama kayak tadi langkahnya kita tuliskan di tabel, batang 2 adalah 0, lalu kita tuliskan juga di sini dia misalnya nilainya 0. Nah, jadi dalam perhitungannya udah selesai di sini. Kalau dia batang 0 sifatnya tidak ada, kita tulis strip saja. Gitu ya. Jadi di sini langkahnya adalah kalian selalu buat persamaannya, lalu tuliskan di tabel, lalu gambarkan sifatnya di rangka batang yang awalnya tadi. Ya, jangan lupa hal itu harus dilakukan. Nah, tadi kan kita lihat titik C ya, habis titik A. Bagaimana kalau kita lihat titik B sekarang? Perhatiin deh, titik B kita gambar lagi salib sumbunya XY seperti ini, lalu nggak ada gaya-gaya dia di situ. Tapi kita salin aja dulu ada rangka batang, ada batangnya S2 ke atas gitu ya. Jadi titik B itu ini titiknya jadi di sini gitu ya. Ini 0, S2 ke atas, S3 ke kiri. Maka kita peroleh sama seperti tadi gitu besarnya. Oke, sigma V S2-nya 0. Nah, tadi sudah kita lihat dengan contoh yang sederhana, dengan cara analitis kesetimbangan titik. Mari kita selanjutnya kita lihat dengan kesetimbangan titik juga, tapi dengan cara grafisnya. Jadi kita ambil soal yang sama, kita ambil kesetimbangan titik dengan cara metode grafis. Mungkin reaksi perletakannya ya pakai metode grafis juga, apa salahnya? Kan sudah bisa cara mengerjakan dengan cara grafis. Oke, mari kita coba lanjutkan ke metode grafis kesetimbangan maksud saya. Di sini kita gambarkan kembali struktur rangka batangnya ABC, di mana gaya luar 5 kN-nya kita gambarkan sesuai dengan skala yang kita gunakan. Ini adalah batangnya 1, 2, 3, dan jangan lupa batang itu harus diberikan nomor, seperti pada saat kita cara analitis gitu ya. Dan ini adalah skala yang digunakan, skala gaya, dan skala jaraknya. Oke. Dan ini adalah gaya 5 kN tadi, kita gambarkan dengan menggunakan panah warna biru. Ya, selanjutnya kita gambarkan, kita tentukan dulu titik koordinat kutubnya, atau koordinat polar tadi. Kita gambarkan garis bantu A kecil dan B kecil, gitu ya. Sama seperti sebelumnya saat kita mencari reaksi peletakan dengan cara grafis, di mana reaksi peletakan nanti kita cari dengan memanfaatkan garis-garis ini gitu loh. Oke. Garis A kecil ini dikenakan dari koordinat dari titik 0-nya ke pangkal gaya 5 kN. Sementara garis B dikenakan ke ujung gaya 5 kN ke titik O-nya. Oke. Ya, oke. Lalu selanjutnya kita pindahkan garis A tadi ke peletakan sendinya. Oke, pindahkan garis A ke peletakan sendi. Teruskan gaya 5 kN. Ternyata memang garis kerja gayanya adalah sudah bertemu di situ gitu ya. Jadi di sini sudah bertemu nih kalau diperpanjang gitu kan di sini. Ya. Lalu maka garis B pun harus digariskan di pertemuan titik 5 kN dengan garis A tadi, yang kebetulan berada di peletakan sendinya. Oke,
Lalu garis B kecil dikenakan dengan garis kerja peletakan roll B. Nah, ini adalah garis kerja peletakan roll B. Maka dari setelah itu, garis-garis A kecil tadi bertemu dengan diketemukan dengan peletakan sendi, lalu garis B kecil diketemukan dengan garis kerja peletakan roll B. Nah, dari situ ke situ kita gariskan dengan GP atau garis penutup, di mana garis penutup ini kita ketahui berhimpit dengan garis B. Nah, dari sini pun kita pindahkan ke sini. Nah, mungkin teman-teman masih ingat waktu itu gimana cara kita menentukan reaksi peletakan, yaitu dari ujung gaya yang ini, gitu ya, kita tarik ke garis penutup, dari garis penutup kita teruskan ke pangkal gayanya. Nah, itu adalah dua reaksi peletakan. Di kondisi ini kita lihat dari ujung ke garis penutupnya, karena GP dan garis kecil B itu berhimpit gitu ya, jadi adalah 0. Sehingga kita ketahui VB-nya nanti 0. Kenapa kita tahu VB? Karena lihat, B dan garis pengaruh kan ini juga ya, garis B kecil dan garis pengaruh itu ini juga tuh ya. Dia itu untuk peletakan B. Lihat ini, merah. Oke, lalu selanjutnya dari sini kita gariskan ke atas. Ini dia garisnya. Dia otomatis menjadi VA karena dari GP ke garis A kecil. GP A kecil di sini. Dia adalah peletakan A. Jadi dengan demikian kita peroleh VB-nya bernilai 0 dan VA-nya adalah bernilai 5 kN yang besarnya ke atas arahnya. Di sini kita gambarkan besar VA-nya berapa. Ya, tadi kita sudah mencari besarnya VA. Jadi VA yang tadi kita salin sekarang ke sini. Ini adalah besarnya VA gitu ya, ini 5 kN-nya. Kita akan mencoba gaya dalam batang dengan cara grafis metode kesetimbangan. Sama seperti tadi, skala gaya dan skala jaraknya masih sama ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan nih, 2 meter dan 2 kN gitu ya. Kita gini, ini kan PowerPoint, saya buatnya di slide yang berbeda, tetapi pada prinsipnya seharusnya kalian langsung kerjakan di rangka batang yang tadi kalian pakai, gitu ya, untuk menghemat waktu sebenarnya. Nah, step atau langkah-langkahnya adalah tentukan arah analisis. Misalkan saya mau ngambil arah analisis arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke, lakukan secara konsisten arah analisis tadi. Ya, ingat konsisten. Jangan jadi kita nanti akan meninjau per titik gitu ya. Jangan di titik yang A misalkan kalian searah jarum jam lalu titik C berlawanan jarum jam. Jangan. Sebaiknya semua konsisten gitu ya. Ketiga, mulai dari titik yang tidak diketahui dengan maksimum 2 gaya batang. Nah, lalu yang titik A adalah di sini kita ambil mulai dari titik A. Karena kenapa ada 1 dan 3 yang tidak diketahui sebenarnya seperti sudah dibahas pada saat cara analitis, kita boleh dari titik manapun karena hanya 2 gaya batang saja yang tidak diketahui. Semuanya titik. Oke. Dan ini adalah saya ambil arahnya searah jarum jam, itu analisisnya. Nah, jadi yang saya perlu gambarkan adalah kalau searah jarum jam, mulai dari gaya yang ada dulu dan sisakan 2 terakhir rangka batang atau batang-batang yang tidak diketahui. Jadi kalau ini A, kita mulai dari VA gitu ya, searah jarum jam, maka berikutnya adalah batang 1 yang kita gambarkan. Habis VA, kita gambarkan salib semuanya dulu, batang 1, S1. Ya. Lalu setelah 1 ada batang 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ini VA dan S1. Dia kan seperti gaya begini lalu ketutup lagi, gitu ya, arahnya ke sini. Ya, arahnya S1 kalau bisa kita lihat di sini arahnya ke bawah. Tapi di gaya kesetimbangan secara grafis ini, arahnya tidak kita tuliskan, nanti membingungkan. Jadi kita hapus saja. Gitu ya. Nah, tapi kalian logikanya dapat bahwa VA ke atas, gitu, S1 ke bawah. Dia harus harus menutup nanti semua gaya-gayanya. Prinsipnya poligon tadi. Oke. Jadi kalau kita lihat poligon ini, VA ke atas, S1 ke bawah, maka 3 itu entah di sini, tapi tidak ada ruangan. Jadi otomatis kita tahu S3 nilainya 0 di sini. Gitu ya. Lalu kalau misalkan kita teruskan untuk penulisannya, di sini nih, S1 tadi kan arahnya kita tinjau titik A.
Ini tinjau titik A. Dia ke atas VA-nya, habis itu S1 ke bawah. Nah, ini berarti ini ke bawah. Artinya dia menuju titik. Sifatnya adalah tekan. Di sini menuju titik, di ujungnya satunya pun digambarkan menuju ke titik gitu loh. Ya. Nah, dari sini selanjutnya kita juga peroleh S3 nilainya 0. Oke, langkah selanjutnya kita lihat di titik C. Udah jelas ya. Mungkin untuk menghindari kebingungan ini saya hapus. Kita mulai dari titik C. Kita lihat dari yang diketahui adalah ini gaya batang 1. Ini udah kita ketahui karena sudah kita hitung, gitu ya. Lalu tuliskan S1 tadi berapa, ukur jarak dari skalanya. S3 0 gitu ya. Lalu kita mulai, berarti kalau searah jarum jam ada batang 1, ada 5 kN, ada 2. Nah, mulainya dari mana? Ingat, kita selalu sisakan yang terakhir dari putaran tadi adalah batang-batang yang tidak diketahui atau batang-batang yang akan kita cari besarnya berapa. Jadi kalau dalam kasus ini ya 1 mulainya 5, lalu habis gitu 2 gitu ya. Ini adalah raja putarannya. Jadi 1, sorry ini kebalik tadi animasinya, 1 ya, terus 5 gitu ya. Lalu 2, duanya miring. Tapi nggak tahu duanya di mana. Karena dia tidak memungkinkan dalam kondisi gaya-gaya seperti ini untuk menjadi poligon tertutup. Dengan demikian, kita ketahui nilai S2 adalah 0. Jadi S2 adalah 0, kita tuliskan di sini besarnya 0. Jangan lupa ditabulasikan besarnya 0. Gitu. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah untuk menghitung gaya dalam batang dengan metode kesetimbangan dengan cara grafis. Oke. Berikut adalah referensi yang bisa kalian cari, bisa kalian temukan di sekitar kalian, dan bisa dijadikan untuk bahan pelajaran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita bertemu lagi di video yang selanjutnya.